Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati yaumil idul fitri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa tasliman katsira. Alhamdulillah, kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, maka hari ini diharamkan kita berpuasa di saat Idul Fitri. Idul Fitri yang bisa diterjemahkan dalam arti hari lebaran. Ini bukan berarti kita bebas untuk melakukan semua kita, enggak. Bahkan kita harus merasa mempunyai kewajiban menjaga diri. Jangan kita menjaga kefitrahan jiwa yang kita peroleh dari hasil usaha selama 1 bulan untuk melatih diri kita di bulan suci Ramadan. Karena mengurangi diri, karena bukan menahan nafsu, mengendalikan nafsu dengan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dengan ibadah puasa itu kita menjalani latihan mental, latihan menguasai dan memperbaiki diri untuk mengendalikan dan menahan diri dari segala tipu daya nafsu, ditempatkan di mana setan bersarang. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena latihan untuk mencegah segala yang dapat kita merusak hubungan diri dengan sesama dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan juga merupakan kesempatan tiada tara bagi kita untuk meningkatkan prestasi diri kita menjadi manusia muttaqin sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Disinilah kita harus memberikan satu motivasi, karena sistem ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, lalu kemudian 11 bulan lamanya kita diberikan waktu, lalu kemudian masuklah 1 bulan di bulan suci Ramadan. Karena semenjak malam kita mengatakan takbiran pada malam Sabtu. Karena malam ini Idul Fitri banyak didengarkan di mana saja. Bahkan Idul Fitri itu mendengar rahmat dan keberkahan. Ini adalah merupakan hari kemenangan kaum muslimin yang
dapat melatih diri dan menekankan nafsu dengan jalan berpuasa. Namun demikian, setiap orang berpuasa harus menyadari dan memahami bahwa berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi harus berpuasa pula seluruh anggota badan, lahir maupun batin. Berusaha untuk mencegah segala perbuatan maksiat. Di samping itu juga menyadari dengan apa yang dikerjakan, yaitu kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang sebaik-baiknya hanya karena iman mengharap ridha Allah, sehingga semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas kepada Allah, maka diampuni dosa-dosa yang lalu, yang akan datang. Hadis riwayat Ahmad. Untuk mendapatkan ampunan, tentu saja kita mengadakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan, lalu kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah untuk meninggalkan yang mubah, ialah makan dan minum itu pun belum cukup kecuali sesuai dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan yang haram. Seorang ulama salaf berkata, seiring-iringan puasa itu meninggalkan makan dan minum, maka jika Anda berpuasa hendaknya pendengaran, penglihatan, dan lidah harus terpelihara dari dusta. Lalu kenapa? Membicarakan, jangan sampai kita membicarakan aib orang, ya. Dan semua itu diharamkan. Karena itu semua akan membatalkan pahala puasa kita. Pantas saja kalau Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa zahsahama." Ada kalanya orang yang puasa itu tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali haus. Hadis riwayat An-Nasai. Kita bertakbir, ya, pada malam ini semua di pelosok dunia ini untuk mengadakan takbiran sebentar pas malam Sabtu, ya. Kenapa? Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang dan bijaksana. Maka dia akan diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat itu kita kerjakan. Maksudnya tujuan zakat fitrah adalah untuk menembus kesalahan-kesalahan selama dalam mengerjakan ibadah puasa. Zakat fitrah yang diwajibkan setiap muslim dan muslimah, mulai dari orang-orang tua sampai anak-anak yang baru lahir, yang merdeka maupun hamba cahaya, itu adalah merupakan zakat pribadi sebagai mencuci jiwa bagi setiap yang diwajibkan. Rasulullah SAW bersabda,
Zakatul fitri syawratun li syawri minal lakmi wa fasid. Zakat fitrah itu sebagai penyucian bagi orang-orang yang berpuasa dari kotoran dosa-dosa kata-kata yang kecil. Di dalam hadis yang lain yang agak panjang, Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa seorang hamba itu tergantung di udara antara langit dan bumi, sehingga memberikan zakat fitrah. Apabila dia memberikan zakat fitrahnya, maka Allah menciptakan baginya puasanya dua sayap berwarna hijau, maka puasa itu terbang dengan kedua sayapnya ke langit. Yang ketujuh, kemudian Allah memerintahkan agar puasa itu diletakkan dalam sebuah lampu tergantung dari beberapa lampu di arsy, sehingga pemiliknya akan datang. Ini betapa besar Idul Fitri mensucikan diri, bagaikan bayi yang baru lahir, kita dibersihkan seperti itu, ya, untuk meningkatkan kualitas iman kita. Selama kita berpuasa sebulan penuh, bisa 29, bisa 30. Nah, bagaimana kita harus melaksanakan Idul Fitri? Dan juga selama kita melaksanakan ibadah puasa kita utamakan lebih baik, ya, karena ibadah puasa itu lebih baik mengeluarkan zakat fitrah, serta nanti setelah sholat Id kita bermaaf-maafan sesama saudara muslim. Berarti hari ini kita kembali fitrah, yaitu diri sendiri menjadi suci dari segala noda dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesama. Maka mulai hari ini sampai seterusnya kita akan harus selalu menjaga, mengawas diri, jangan sampai kita tertipu oleh daya upaya syaitan yang selalu menyibukkan kita dengan segala macam kelesatan yang salah dan minuman keras, sehingga Allah murka kepada kita. Di sini kita harus melihat bahwa di dalam kitab Ratum wa Aisyah tercantum pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersungguh-sungguhlah kamu pada hari raya Idul Fitri dengan bersedekah dan amal-amal yang baik, dari sholat, zakat, bertasbih, subhanallah, dan tahlil la ilaha illallah, karena sesungguhnya hari ini adalah pengampunan dosa, mengabulkan doa-doamu, dan melihat kamu akan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, marilah kita selalu berdoa, memohon ampun dan petunjuk serta pertolongan dari Allah, agar senantiasa kita dijadikan orang-orang yang beruntung bagi dunia dan akhirat. Karena malam ini kita mengadakan takbiran, ya, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Tahun depan kita akan bisa bertemu di bulan suci Ramadan, ya. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya. Betapa sedihnya karena bulan suci Ramadan ini dia sudah meninggalkan kita.
kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jaminan bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Makanya kita berbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bertakbir, ya, kita mulai melakukan lembaran-lembaran yang baru. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, ya, zakat kita, sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita ini semua akan menjadi saksi yang bermanfaat bagi kita, ataupun jangan sampai kita merugikan diri, tergantung dari amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Barang siapa meninggalkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang baik, maka hendaklah dia memuji Allah dan bergembira karena akan dia mendapat pahala, sebab Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang yang beramal baik. Adapun orang-orang meninggalkan Ramadan dengan amal yang buruk, maka hendaklah dia bertobat kepadanya dengan sebenar-benar tobatnya, sebab Allah akan menerima orang-orang yang mau bertobat. Pada akhir puasa ini Allah mengisyaratkan kepada kita supaya bertambah dekat dengan Allah, iman kalian bertambah kuat dan bertambah pula catatan amal kebaikan kalian, ya, yang ada di depan saya ini semua terdiam berbanyak bermunajat kepada Allah, ya, ya, karena Allah mengisyaratkan kalau itu melakukan atau mengeluarkan zakat fitrah, ya, Allah juga mengisyaratkan takdir ketika sudah masuk bulan Idul Fitri, dari mulai terbenamnya matahari hingga selesai sholat Idul Fitri, Allah berfirman, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan, dan hendaklah pula mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadanya supaya kamu bersyukur. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu yang saya ungkapkan tadi, ya. Mudah-mudahan mari kita mengoreksi diri kita, mari kita berbanyak beribadah, ya. Mudah-mudahan semua yang ada di depan saya ini diberikan semua nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabittaqallah